Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah yang pertama Gereja GCC, Jesus Christ Church. Saya mengucap syukur, berterima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa selalu menyertai kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, di mana sampai hari ini kita bisa melewati minggu-minggu bersama dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara selalu mau bergabung, beribadah bersama dengan gereja yang kita kasih bersama di minggu yang berbahagia di pagi hari ini. Saya ingin menyapa setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik yang baru bergabung di YouTube ataupun di Facebook Pastor Verona Official. Saya mengucapkan Bapak, Ibu, Saudara, Shalom, selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sudah mengikuti siaran langsung ibadah Gereja GCC, Jesus Christ Church, Gereja Anugerah yang berjalan dalam kuasa Roh Kudus, pujian dan penyembahan. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin menyapa setiap dari kita yang ada di tanah air Indonesia ini. Shalom buat Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Jakarta pagi hari ini, buat Bapak, Ibu, Saudara yang ada di kota Makassar, buat Bapak, Ibu, Saudara yang ada di kota Manado, buat Bapak, Ibu, Saudara yang ada di kota Kendari, buat Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, Sumatera, Medan, Papua, Ambon, dan juga yang ada di Malang. Shalom, selamat pagi semua. Kita percaya pagi ini pagi berkat, pagi mujizat, minggu anugerah, minggu kemenangan, minggu di mana hidup kita disertai dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya jemaat Tuhan yang terkasih, saya sangat berbahagia di pagi hari ini saya boleh bertemu dan berjumpa Bapak, Ibu, Saudara kembali. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang ada di YouTube ataupun Bapak, Ibu, Saudara yang ada di channel Pastor Verona Official Facebook. Baik Bapak, Ibu, Saudara, saya juga ingin menyapa Bapak, Ibu, Saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Sabah, Sarawak, Semenanjung, yang ada di Timor Leste, yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, yang ada di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong, bahkan di Jepang. Ada saudara yang menyaksikan siaran langsung ini di Jepang. Bahkan ada jemaat Tuhan yang dari Jepang sempat hadir di gereja yang kita kasih bersama ini, Gereja Jesus Christ Church ini. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu jemaat tersebut sempat bertemu dan berjumpa dengan saya, dan saya berdoa dan beliau memberikan kesaksian bahwa sakitnya setiap hari semakin disembuhkan oleh Tuhan. Dan sepertinya jemaat ini sudah kembali ke Jepang untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Oleh karenanya bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk beribadah secara tatap muka langsung, maka gereja kami Jesus Christ Church bukan hanya menghadirkan ibadah online seperti ini setiap minggu jam 8.30 pagi dan jam 7 malam. Tetapi hari ini jam 10 pagi menjelang siang kita juga ada ibadah tatap muka secara langsung. Saudara bisa datang dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Dan juga jam 5 sore Bapak, Ibu, Saudara juga bisa hadir beribadah tatap muka langsung. Di mana dalam ibadah tatap muka langsung ini saya sebagai gembala jemaat yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jiwa-jiwa, dipercayakan Tuhan juga boleh mendoakan Bapak, Ibu, Saudara secara langsung. Saya menumpangkan tangan saya untuk menyatakan kesembuhan, mendoakan kesembuhan bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang pada akhirnya mau datang ke gereja ini dan hadir ke gereja ini dan didoakan secara langsung dan mendengarkan firman kabar baik. Baik, kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Sama-sama katakan dengan saya harus semangat. Amin. Sama-sama katakan dengan saya harus semangat. Ketika kita semangat, kita percaya ada kekuatan Tuhan yang ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami percaya adalah minggu anugerah, minggu sukacita, minggu berkat, minggu mujizat, minggu di mana nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan untuk selama-lamanya lewat kehidupan hidup kami, lewat ibadah yang akan kami jalankan di pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami. Tuhan berkati ibadah kami, jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada usainya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan biarlah Roh Kudus Engkau mengurapi kami semua, semakin hari semakin mengerti tentang kabar baik kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi menjelang siang hari ini sebelum kita dengar kabar baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan hari ini saya ingin berdoa buat hidup Bapak Ibu Saudara. Apabila hari-hari ini saudara sedang mengalami masalah keuangan, ekonomi, dan juga pekerjaan yang sedang tak kunjung-kunjung, tak kunjung-kunjung, kok sepertinya pekerjaan saya begini-begini saja, kok sepertinya ekonomi saya tidak selesai masalahnya, selalu saja ada hutang, izinkan saya pagi hari ini mendoakan ekonomi, keuangan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya percaya doa orang benar maka akan besar kuasanya bila yakin didoakan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah yakin Tuhan di pihak kita, Tuhan bersama kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memberikan kita anugerah berkat-Nya yang berlimpah. Mari sama-sama buat jemaat Tuhan di YouTube ataupun di Facebook yang sedang menyaksikan siaran langsung di pagi hari ini, saya ingin berdoa buat ekonomi, pekerjaan, bisnis, dagang, usaha Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa pagi hari ini buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergabung dalam ibadah Minggu Anugerah di pagi menjelang siang hari ini. Tuhan, aku berdoa buat semua jemaat-jemaat Tuhan, kiranya jemaat-jemaat Tuhan mengalami pemulihan, mengalami lawatan, mengalami terobosan di dalam keuangan, bisnis, karir, ekonominya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus buat setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami paceklik ekonomi, paceklik keuangan, bisnisnya sedang sepi, usahanya sedang susah, jual tanah, jual properti, jualan apapun sepertinya tidak berhasil dan tidak gol-gol. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberkati. Tahun ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan. Aku ucapkan berkat mereka yang berdagang, mereka yang berbisnis, mereka yang berusaha, usaha dagangan bisnis pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala hal yang bukan berasal dari Tuhan. Kebangkrutan, kesialan, kesepian kami tolak kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Dagangan kami diberkati Tuhan, usaha kami diberkati Tuhan, bisnis kami diberkati Tuhan, bahkan karir kami diberkati Tuhan, bahkan tender-tender, pekerjaan-pekerjaan yang kami sedang kerjakan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan limpahi hidup kami dengan kemurahan dan rahmat Tuhan setiap hari. Tuhan, apabila hari ini kami sedang memiliki hutang pihutang, kami percaya kami tidak mau lari Tuhan, kami ingin menyelesaikan hutang pihutang kami. Kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hutang kami pasti terselesaikan. Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti buka pintu yang baru untuk menyelesaikan segala hutang pihutang kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan cara, berikan jalan bagaimana kami mendapatkan berkat Tuhan untuk menyelesaikan segala hutang pihutang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya juga tergerak ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara, khususnya wanita-wanita yang mungkin pagi hari ini sedang menyaksikan siaran langsung ini.
sedang beribadah secara langsung ini, yang hari-harinya sulit tidur, hari-harinya ketergantungan minum obat tidur, obat penenang, yang hari-harinya jantungnya sering berdebar, yang hari-harinya saudara sedang mengalami masalah-masalah kewanitaan seperti menstruasi kurang lancar, keputihan, menstruasi berlebihan, maaf ya, bagian payudaranya yang sakit, bahkan ambeien, bahkan masalah-masalah kewanitaan yang lainnya. Pagi hari ini saya tergerak dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk berdoa untuk masalah-masalah kewanitaan. Ibu-ibu, anak muda, orang tua, adik-adik, anak-anak yang saya kasihi, yang semua berbau wanita, yang berjenis kelamin wanita, baik dia anak bayi kah, dia anak remaja, balita, pemuda, dewasa, orang tua. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya wanita-wanita di pagi hari ini, agar sakit penyakit Bapak Ibu Saudara dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Letakkan tangan kanan wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran langsung ini di bagian-bagian tubuh yang sakit, dan izinkan saya berdoa di pagi hari ini untuk kesembuhan wanita-wanita Kristus dimanapun wanita-wanita Kristus berada di pagi hari ini. Mari letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan saya akan mulai berdoa. Tuhan, aku berdoa buat wanita-wanita Kristus yang aku kasihi, yang olehnya Tuhan percayakan untuk aku gembalakan, aku layani, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya firman Tuhan. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan tumpang tangan atas orang sakit akan dijamah dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua masalah kewanitaan, kelamin dan lain sebagainya, jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Wanita-wanita yang punya sel kansernya dijamah dan mati dalam nama Yesus. Wanita-wanita yang memiliki tumor, sel tumornya dijamah dan dihancurkan dalam nama Yesus. Wanita-wanita yang punya keputihan sembuh. Wanita-wanita yang sedang sulit menstruasi dengan normal. Wanita-wanita yang menstruasinya berlebihan sembuh dalam nama Yesus. Wanita-wanita yang punya benjolan, hilang benjolannya. Bagian wanita-wanita yang ingin memiliki anak, Tuhan jamah peranakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Buah kandungan adalah upah. Oleh karenanya Tuhan, jamah kandungan wanita-wanita Kristus yang menyaksikan dan beribadah secara langsung ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat mereka yang peranakannya bermasalah ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Peranakan-peranakan yang masalah, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau dijamah, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, ada wanita-wanita yang punya masalah di bagian tenggorokan, mengeluarkan lendir-lendir reak dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan, jamah sembuhkan. Dan segala bagian, maaf ya, bagian payudara wanita yang bermasalah, yang memiliki benjolan, Tuhan jamah lewat minyak urapan. Mereka dijamah Tuhan, lewat minyak urapan mereka disembuhkan Tuhan, lewat minyak urapan mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyapa sekali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Veron Official yang baru bergabung, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bergabung di ibadah Minggu Anugerah yang pertama ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sudilah Bapak Ibu Saudara membagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp, di grup-grup kegiatan kerohanian kita apapun. Bagikan,
bagikan saudara. Sehingga banyak orang diberkati lewat doa-doa kita bersama. Banyak orang-orang diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini yang di Indonesia tolong bagikan di seluruh Indonesia, yang di Manado, yang di Lanut, Kota Mubagu, yang ada di Mondo Inding, yang ada di Amurang. Saudara bagikan saja, bagikan share. Yang di Makassar, di Malang, dimanapun saudara berada, bagikan. Baik yang di YouTube juga silakan bagikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi saya mengucapkan shalom, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami Gereja GCC, Jesus Christ Church, di mana pada pagi menjelang siang hari ini kita juga bukan hanya berdoa, tapi kita juga akan mendengarkan kabar baik untuk menguatkan setiap hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kembali saya ingin berdoa buat setiap kelemahan-kelemahan tubuh kita. Apabila ada di antara jemaat-jemaat Tuhan yang pagi hari ini berkata, Pastor Verona, anak saya sakit nggak sembuh-sembuh. Pastor Verona, sudah 2 minggu anak saya panas. Pastor Verona, sudah seminggu ini suami saya kasar dengan saya. Sudah 2 minggu ini istri saya nggak pulang-pulang. Sudah beberapa hari ini anak saya panas yang nggak turun-turun. Bahkan sudah beberapa bulan ini saya berobat ke rumah sakit, ke dokter, tapi tak kunjung sembuh-sembuh. Dan hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan siaran langsung ini di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang tergeletak di rumah karena saudara memiliki kelemahan tubuh, saudara belum bisa jalan dan lain sebagainya. Apabila ada saudara yang juga mengalami masalah di bagian penglihatan, mata yang kurang jelas melihat, izinkan saya pagi hari ini berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Mari, apapun sakit Bapak Ibu Saudara, apapun kelemahan Bapak Ibu Saudara, letakkan saja tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan arahkan tangan kiri saudara ke layar kaca, layar handphone, layar tab, layar tablo TV dan lain sebagainya. Dan izinkan saya berdoa, mengarahkan kedua tangan saya untuk mengimpartasikan kuasa Tuhan, sehingga mujizat kesembuhan pemulihan terjadi di rumah kita masing-masing. Tanpa melihat jarak dan waktu, Roh Kudus akan mengangkat dan menyembuhkan sakit penyakit kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Letakkan tangan kanan kita di bagian tubuh kita yang sakit, dan arahkan tangan kiri Bapak Ibu Saudara di layar kaca. Saya akan mulai berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak Tuhan, buat duta-duta Kristus dimanapun mereka berada. Apabila hari ini mereka sedang mengalami sakit penyakit, ya Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kelemahan tubuh Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Tuhan angkat sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya, aku beriman kepada siapa aku percaya, aku yakin Tuhan berkuasa. Tuhan, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya aku hardik semua sakit penyakit dalam nama Yesus keluar dari tubuh kami, keluar dari tubuh kami. Pagi hari ini kami mendapatkan kesembuhan. Pagi hari ini kami mendapatkan mujizat. Pagi hari ini kami mendapatkan pemulihan. Tubuh kami sehat kembali. Kami tidak terikat dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit dan hal apapun. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan kami Tuhan, bebaskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan sakit penyakit apapun, saudara yang menyaksikan siaran langsung ini di Facebook ataupun di YouTube, saudara dijamah dan disembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan, Tuhan membebaskan, bahkan Tuhan memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terima jamahan Tuhan, terima pemulihan Tuhan, terima lawatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mengerti betul hari-hari ini saudara sedang bergumul tentang masalah, tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang pelayanan, bahkan tentang hal-hal apapun. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman kabar baik di pagi menjelang siang hari ini, saya terus akan
berdoa buat setiap pergumulan kita bersama. Karena saudara tidak seorang diri. Saudara masih ada Tuhan, saudara masih memiliki Tuhan Yesus, dan saudara masih diberikan oleh anugerahnya seorang duta Kristus, yaitu saya dan juga gerejanya Jesus Christ Church, untuk senantiasa selalu mendampingi, menemani Bapak Ibu Saudara, agar Bapak Ibu Saudara menghadapi pergumulan dalam kehidupan ini tidak sendirian, tetapi ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, dan ada juga mujizat Tuhan. Hari ini, apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, apapun masalah Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan Bapak Ibu Saudara, letakkan tangan kanan saudara di dada, arahkan tangan kiri saudara di layar kaca. Izinkan saya berdoa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami berdoa pagi hari ini buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul tentang keluarganya, tentang rumah tangganya, tentang masalah ekonominya, tentang hal apapun Tuhan. Kami percaya kepada siapa kami percaya, kami yakin Tuhan kami berkuasa. Tuhan, belalah perkara kami, bukalah jalan-jalan yang buntu, bukalah pintu-pintu yang tertutup dari setiap masalah dan pergumulan kami. Mungkin kami punya masalah keluarga, rumah tangga, tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Tuhan pasti menolong dan memberkati hidup kami. Tuhan pasti membela kami. Tuhan pasti ada bersama-sama dengan kami. Karena kami percaya, kami imani, kami yakini Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang tidak meninggalkan kami anak-anaknya. Dan Tuhan yang selalu menyelesaikan setiap pergumulan kami. Pagi menjelang siang hari ini kami berdoa ya Tuhan. Secara khusus aku berdoa buat ratusan dan bahkan ribuan jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube Pastor Verona Official, agar mereka mengalami pemulihan, agar mereka mengalami kelepasan, agar mereka mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, ini doa kami percaya, kami imani, kami yakini Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya doa kami didengar oleh Tuhan. Kami percaya hidup kami dijamah, kami percaya hidup kami dibaharui, kami percaya hidup kami mengalami hal-hal dahsyat, ajaib, luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepas di bumi terlepas di sorga. Kami yakini, kami imani, kami percaya ya Tuhan, kami pasti ditolong Tuhan, kami pasti dibela Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Jemaat Tuhan, shalom buat Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Sekali lagi saya ucapkan shalom bagi kita semua. Kita bersyukur kita ada di minggu ketiga di bulan Mei, di bulan kenaikan Kristus Yesus ke sorga, di tahun peningkatan dan kelimpahan. Pada hari ini, buat Bapak Ibu Saudara yang ingin melayani bersama dengan saya, bagikan siaran langsung ini yang di Facebook, bagikan di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, dan juga di WhatsApp family keluarga, sehingga banyak orang diberkati lewat ibadah ini, dan mereka akan mendengarkan firman kabar baik, dan mereka juga akan dipulihkan lewat firman kabar baik di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman kabar baik di minggu yang berbahagia ini. Kembali kita berdoa. Roh Kudus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami siap dengar firman kabar baik pada hari ini. Kami percaya lewat firman-Mu kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu, tanda-tanda heran mujizat ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Di kesempatan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dalam firman kabar baik, berbicara tentang kita punya Tuhan yang besar. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Amin. Sekali lagi ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran kabar baik ini. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar.
Amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasal ke-28 ayatnya yang ke-18 dan akan disambung dengan Wahyu pasal pertama ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Injil Matius pasal ke-28 ayat 18 dan Wahyu pasal pertama ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan dan mendengarkan firman kabar baik pada hari ini. Dikatakan demikian. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Sekarang mari kita lihat bersama dalam Wahyu pasal pertama ayat ke-8 dikatakan demikian. Yesus berfirman, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Nah, banyak dari kita sebagai orang percaya tidak menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya, ada banyak duta Kristus. Dia nggak menyadari bahwa dia memiliki Tuhan yang besar. Dia memiliki Tuhan yang berkuasa. Dia memiliki Tuhan yang hebat. Dia memiliki Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Justru sebaliknya, sangat ironis sekali. Ada banyak di antara kita yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan yang sudah menyerahkan hidupnya sebagai duta Kristus, sebagai pendeta, sebagai singer dan lain sebagainya. Justru sebaliknya, ketika mereka menghadapi tantangan kehidupan, ketika mereka menghadapi yang namanya pergumulan, ketika mereka menghadapi yang namanya tekanan, dan apalah nama lainnya sejenis seperti yang saya sebutkan itu, banyak dari kita pada akhirnya hanya menyadari, saya ini punya masalah yang besar, Pastor. Pak Gembala, saya ini punya masalah yang besar. Pak Gembala, saya punya pergumulan yang besar. Saya punya masalah yang ruwet, yang kayaknya nggak mungkin bisa diselesaikan. Kayaknya mustahil saya terima mujizat. Ada banyak di antara kita yang senantiasa selalu hidup seperti ini. Padahal saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita orang percaya yang sudah dibenarkan, yang sudah dipindahkan oleh Yesus dari gelap menuju terang yang ajaib, dari hidup binasa kekal menuju kepada kehidupan kekal bersama dengan Kristus di sorga. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar baik. Kalau kita terus hidup di dalam rasa pesimisme, kalau kita terus hidup di dalam perasaan dan saya pikir saya rasanya, saya pikir saya rasanya, saya pikir saya rasanya, ini akan membuat hidup saudara dan saya pada akhirnya akan bertemu dengan yang namanya rasa kecapean. Baik capek secara rohani maupun capek secara jasmani. Karena ketika saudara dan saya sudah mulai memikirkan, aduh masalah saya kapan kelarnya ya, aduh pergumulan saya kok nggak kelar-kelar ya, aduh hutang piutang saya kayaknya nggak mungkin lunas ya, kayaknya suami saya nggak mungkin diubahin, Pastor, kayaknya istri saya nggak mungkin berubah, kayaknya anak-anak saya nggak mungkin bisa diubahkan, kayaknya penyakit saya nggak mungkin disembuhkan, kayaknya saya nggak mungkin terima mujizat, sepertinya saya sulit untuk diangkat oleh Tuhan, sepertinya bisnis saya sulit untuk dipulihkan oleh Tuhan. Sepertinya, kayaknya. Dan ketika terus kita hidup di dalam hal-hal demikian, tanpa saudara dan saya sadari, iblis akan men-take over seluruh aspek kehidupan kita. Dan dia akan berkata dan berbisik dengan suara yang lembut dan penuh dengan penghakiman, penuh dengan intimidasi, penuh dengan tekanan, ada di telinga saudara dan saya, ada di pikiran saudara dan saya, ada di hati saudara dan saya yang berkata, memang kamu sudah tidak layak untuk
untuk ditolong lagi. Memang hidupmu sulit untuk diubahkan. Memang masa depanmu sudah hancur-hancuran. Kamu memang perempuan yang sudah diperkosa. Memang kamu orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Memang kamu tidak layak untuk menerima pasangan hidup dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara, saya sayang sama saudara. Setiap hari Senin ada kabar baik. Setiap hari Rabu ada doa pemulihan. Setiap hari Jumat ada doa wanita. Saya melakukan itu semua bukan karena kuat gagah hebat saya, tetapi karena Roh Kudus yang memerintahkan saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian tidak fokus dalam menjalani hidup ini hanya dengan yang namanya masalah, hanya dengan yang namanya pergumulan, hanya dengan yang namanya ekonomi, hanya dengan yang namanya hal-hal kedagingan dan keduniawian kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Melalui kabar baik di hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita, ingatlah bahwa kita punya Tuhan Yesus yang besar. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan Yesus yang besar. Belum semua yang menyaksikan dan mendengarkan kabar baik ini sama-sama katakan dengan saya dengan iman, saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Yesus yang hebat. Amin. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Yesus yang hebat, yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika jalan-jalan kita tertutup, Tuhan yang akan buka jalan-jalan yang baru. Ketika pintu-pintu berkat kita sepertinya ada orang yang gak senang menutupnya, Tuhan yang akan berikan pintu-pintu yang baru. Karena Yesus berkata, akulah pintu, akulah jalan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahkan ketika ada orang hari-hari ini sedang merendahkan hidup kita, mungkin menjelekkan kita, ingin merusak reputasi nama baik kita, Yesus berkata, akulah kebenaran, aku yang akan membenarkan hidupmu. Meskipun orang di sekitar kita merendahkan kita, mengucilkan hidup kita, memaki-maki hidup kita, lewat kabar baik ini, Yesus akan memberikan kebenaran bagi hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, ada beberapa bukti kebesaran Yesus. Di antara banyak buktinya, saya akan memberikan 3 bukti kebesaran Tuhan kita. 3 bukti kebesaran Kristus Yesus kita di dalam iman orang percaya. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat Yohanes pasal 11 ayat 43 hingga ayatnya yang ke-44. Injil Yohanes pasal ke-11 mulai dari ayat ke-43 hingga ayatnya yang ke-44 dikatakan demikian. Setelah mengatakan semua itu, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, keluarlah!" Dan orang yang telah mati itu keluar dengan kaki dan tangannya terbalut kain kafan, serta mukanya masih tertutup sehelai kain. Yesus berkata kepada mereka, "Lepaskanlah kain kafannya dan biarkanlah ia pergi." Bukti kebesaran Tuhan yang pertama adalah Yesus sanggup membuat yang mati menjadi hidup kembali. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya sanggup. Semua jangan lemas-lemas, sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya sanggup. Semua yang menyaksikan dan mendengarkan kabar baik ini, sekali lagi saya sebagai duta Kristus, sebagai pendeta, sebagai gembala, saya ingin mengajak saudara sama-sama mengatakan dengan iman, saya punya Yesus yang besar. Dan Yesus saya sanggup. Amin. Yesus sanggup apa? Yesus sanggup membuat yang mati menjadi hidup kembali. Saudara, firman Tuhan jelas berkata, Lazarus sudah mati dan berbau berhari-hari. Tetapi kematian di dalam tangan Yesus bukanlah akhir. Sama-sama katakan dengan saya, kematian di dalam Yesus bukanlah akhir. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, kematian di dalam Yesus bukanlah akhir. Amin, saudara. Kematian di dalam Yesus bukanlah akhir dari segalanya. Justru kematian di dalam Yesus adalah awal permulaan yang baru. Amin. Bagaimana nama Bapa kita dipermuliakan lewat kuasa tangan Yesus. Lazarus yang sudah mati 4 hari, yang sudah berbau, bahkan orang Israel meratapi, menangisi, Maria dan Marta juga bahkan cenderung mempersalahkan Tuhan.
Kalau saja Yesus kau ada di situ pada saat itu, orang yang kau kasihi ini nggak mungkin mati, Tuhan. Bukankah ada banyak di antara kita juga yang sering berkata kepada Tuhan, coba aja kalau Tuhan tolong utang saya, rumah tangga saya nggak mungkin bercerai. Kalau saja Tuhan dengar doa saya, suami saya nggak mungkin selingkuh. Kalau Tuhan mau dengar aja doa saya, mungkin anak saya nggak jatuh dalam narkoba, anak saya nggak jatuh dalam perzinahan, anak saya nggak jatuh dalam seks bebas. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada satu ayat dalam Lukas pasal pertama ayat 37 berkata demikian, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil bagi Yesus. Orang yang mati 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Dan bukan hanya Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Yesus, anak janda di kota Nain dibangkitkan oleh Yesus. Yesus sanggup membuat yang mati menjadi hidup kembali. Kalau hari-hari ini keluarga kita sedang mati rasanya, percintaan suami istri sedang mati rasanya, hubungan antara orang tua dan anak sedang mati rasanya, hubungan saudara cici dan adik, koko dan cici sedang mati rasanya, orang tua dan anak sedang mati rasanya, hubungan pelayan Tuhan dengan gembala yang sedang mati rasanya. Yesus sanggup menghidupkan kembali. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus, saya sanggup. Amin. Mungkin ekonomi kita, mungkin usaha kita, mungkin bisnis kita sedang mengalami kematian. Dagang sulit, pastor. Dagang lagi susah. Cari uang lagi susah. Nggak ada bank yang mau pinjamkan, beri modal buat saya. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Tetapi caranya adalah caranya Yesus, bukan caranya kita. Tetapi waktunya adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Seringkali kita stres, seringkali kita frustasi karena kita nggak menyadari kebaikan dan anugerah Tuhan. Sadarilah anugerah Tuhan, sadarilah kebaikan Tuhan, sadarilah pertolongan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak kesayangannya. Anak-anak kesayangannya nggak mungkin dibiarkannya berjalan sendiri. Anak-anak kesayangannya nggak mungkin dibiarkan bergumul sendiri. Anak-anak kesayangannya nggak mungkin ditinggalkannya sendiri. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai sahabat, sebagai saudara, sebagai duta Kristus yang menyampaikan firman anugerah ini, firman kabar baik ini, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan merasa udah gak ada yang peduli sama saya, pastor, keluarga saya, orang tua saya, anak-anak saya, orang di sekitar saya, bahkan gereja gak peduli sama saya. Waktu saya kaya, mereka semua dekat dengan saya. Waktu saya gak punya apa-apa, mereka lari jauh dari saya. Yesus sanggup mengubah yang mati menjadi hidup kembali. Para pengusaha, para pedagang, para pebisnis yang belakangan ini terkena dampak pandemi, sehingga pada akhirnya harus merumahkan pegawai-pegawainya. Ada yang puluhan, ratusan, ribuan yang sedang mengalami bangkrut ratusan juta bahkan miliaran. Bapak, ibu, saudara sekalian, jangan kecewa. Mungkin sebagai manusia biasa kita agak sedikit kecewa, tetapi cukuplah sampai di situ saja. Tetapi mari kita mulai kembali melihat bahwa kalau Lazarus saja yang mati dihidupkan, anak janda di kota Nain mati dihidupkan, saya yakin, saya percaya bisnis saya akan dihidupkan kembali, rumah tangga saya akan dihidupkan kembali, pelayanan saya akan dihidupkan kembali, keuangan ekonomi saya akan dihidupkan kembali. Semuanya ini hanya untuk mempermuliakan nama Yesus, dan kita bertanggung jawab atas berkat tersebut. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat dalam Injil Markus pasal keempat ayat ke-37 sampai ayat ke-39. Dikatakan demikian. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat, gelombang menghantam perahu itu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kita cilaka?" Dia pun bangun dan menghardik angin itu, katanya, "Diam, tenanglah." Maka angin itu menjadi reda dan sangat teduh sekali. Bukti kebesaran Tuhan Yesus yang kedua, Yesus sanggup mengubah badai masalah
menjadi ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus sanggup mengubah badai masalah menjadi ketenangan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apapun badai masalah kita hari-hari ini. Waktu Yesus bangun dari tidurnya, dia bilang sama badai dan angin tofan, diam, tenanglah. Maka kitab suci berkata, Bible mencatat, menjelaskan dan mengajarkan kepada kita, maka badai dan ombak teduh seketika itu juga. Badai dan ombak tenang seketika itu juga. Mungkin kita juga sama-sama merasakan yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, tidak perlu di-invite, tidak perlu diundang, dia akan datang sendiri. Tetapi ketahuilah, di dalam hidupmu dan di dalam hidupku, ada Yesus yang hidup. Di dalam hidup kita, ada Yesus yang besar. Di dalam hidup kita, ada Yesus yang berdiam, bertata di atas hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh karenanya, selalu saya katakan, ketika masalah datang silih berganti menghampiri hidup kita, coba ingin menekan hidup kita, coba ingin mengintimidasi hidup kita, ingat baik-baik, saudara, tutup mata saja, lipat tangan atau letakkan tangan kanan di dada, dengan suara yang lembut berkata, Yesus yang ada di dalamku akan menghentikan badai masalah ini, dan badai angin tofan masalah ini akan diam dan tenang. Setuju Bapak, Ibu, Saudara? Setuju? Setiap kita mendengarkan kabar baik dan menyaksikan kabar baik ini, setiap dari kita punya masalah. Setiap dari kita punya problematika kehidupan. Ada yang mungkin hari ini masalahnya utangnya terlalu besar. Ada mungkin hari ini yang mendengarkan kabar baik yang berkata, bisnis saya sedang ditipu, saudara. Usaha saya sedang diciak, Bapak Ibu. Dan lain sebagainya, saudara, cerita itu kepada siapapun. Saudara nggak ngerasain sih. Nah, makanya di awal saya bilang sama Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang percaya hanya fokus kepada masalahnya saja. Hanya fokus kepada pergumulannya saja. Hanya fokus kepada kerugiannya saja. Kenapa kita nggak belajar merubah mulai hari ini? Nggak kebetulan Tuhan bicara lewat kabar baik ini, lewat mulut saya, anaknya, yang membagikan firman yang hidup ini juga kepada Bapak Ibu Saudara, yang juga adalah anak-anak kesayangannya. Kenapa sih kita nggak fokus bahwa Yesus pasti sanggup membuat yang mati menjadi hidup kembali. Yesus pasti sanggup mengubah badai masalah menjadi ketenangan. Sama-sama katakan dengan saya, badai masalah saya di tangan Yesus pasti akan menjadi tenang. Tetapi ingat saudara, tunggu waktunya Tuhan, dan nantikanlah tangan yang penuh kuasa untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, bukti kebesaran Tuhan Yesus dalam hidup orang percaya. Saudara boleh lihat dalam Injil Yohanes pasal kedua ayat ke-7 sampai dengan 9. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, isilah bak-bak itu dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu dia berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan mereka membawanya. Ketika pemimpin pesta mencicip air yang sudah menjadi air anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana asalnya, sementara para pelayan itu mengetahuinya, maka pemimpin pesta itu memanggil mempelai pria. Bukti kebesaran Tuhan Yesus yang ketiga adalah Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus, saya sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dalam nats ini, dalam konteks ini, dalam cerita ini, mempelai pria dan wanita gak punya anggur terbaik, hanya punya air saja. Tapi di tangan Yesus, air diubah menjadi anggur. Kalau hari-hari ini saudara yang ingin berbisnis, kalau hari-hari ini saudara yang ingin berusaha, ingatlah, from nothing to something selalu ada di tangan Yesus. Dari tidak punya apa-apa menjadi memiliki apa-apa, ada di tangan kedaulatan Yesus. Saudara boleh nggak punya modal, selama saudara punya Yesus, saudara bisa jadi pengusaha. Saudara boleh saja tidak punya uang, selama saudara memiliki Yesus dan memiliki visi Yesus, saudara bisa membuka gereja dan menjadi gembala jemaat di gereja. Selama itu bukan ambisi, melainkan visi, dan saudara berjalan di dalam panggilan Tuhan, saudara akan melihat
hidup saudara akan melihat yang tidak ada menjadi ada. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus, saya sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Buat wanita-wanita ataupun pria-pria yang selama ini belum memiliki pasangan kehidupan, ingat, Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan berfirman, tidak baik manusia seorang diri saja. Buka hatimu dan taruh standarmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan pasangan yang hidup, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan dan menghormati keluarga dan rumah tanggamu. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan kabar baik ini, Yesus selalu ada untuk saudara dan saya. Amin. Suami-suami, istri-istri yang menyaksikan program kabar baik ini, ibadah kabar baik ini, yang belum punya anak, dengar baik-baik. Yesus sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Sama seperti Tuhan mengingat Hana, Elizabeth, dan juga Sarah. Tuhan akan mengingat hidup saudara. Dan Dia sanggup membuat yang tidak ada di dalam kandunganmu menjadi ada nafas kehidupan. Ada kandungan, ada anak dalam kandungan ibu-ibu yang menyaksikan kabar baik ini. Saudara, sadarilah Yesus adalah Tuhan yang besar. Amin. Dia Tuhan kita yang perkasa. Dia Tuhan kita yang mulia. Yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Amin untuk kabar baik pada hari ini. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, di pagi hari ini kita sudah mendengar kabar baik. Kita percaya kabar baik ini akan mengubahkan hidup kita. Terima kasih buat ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung dan beribadah bersama-sama dalam ibadah Jesus Christ Church Minggu Anugerah yang pertama. Nanti jam 10 pagi, saudara yang ingin buru-buru hadir ke gereja ini, saudara silakan hadir. Jam 10 kita ibadah tatap muka, dan jam 5 sore kita juga tetap ibadah tatap muka, dan jam 7 malam kita kembali bertemu secara online di gereja yang kita kasih bersama, Gereja GCC, Jesus Christ Church. Saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu Saudara yang yang sedang melangsungkan ulang tahun pernikahannya. Saya percaya anugerah Tuhan selalu tersedia bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan informasinya adalah hari Senin kita tetap ada ibadah kabar baik jam 8 malam. Dan juga hari Rabu kita ada doa pemulihan dan mujizat. Siapkan roti dan anggurnya, karena setiap hari Rabu kita akan masuk dalam perjamuan suci dan juga minyak urapan. Hari Jumat ibadah doa pemulihan wanita. Dan kita bertemu di minggu yang akan datang dalam ibadah Minggu Anugerah yang pertama. Terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara telah berikan bagi gereja kami. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat running text di bawah ini. Saudara bisa melihat dan memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Dan berkat yang Bapak Ibu Saudara tabur, kami pergunakan untuk pelayanan rumah Tuhan. Itu saja informasinya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga. Anugerah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa, pengurapan dari Roh Kudus turun hidup kita mulai pagi hari ini sampai datang kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih karunia-Nya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sepanjang minggu ini akan menjadi minggu berkat, minggu mujizat, minggu peningkatan dan kelimpahan di dalam Kristus Yesus. Saya Pastor Verona mengucapkan salam anugerah. Haleluya. Amin.